Bapak Ibu, sudah kami konsep ya, untuk setiap kajian mulai di akhir bulan Rajab sampai masuk bulan Sya'ban, sampai nanti akhir Sya'ban, ini khusus membahas tentang bulan Ramadan. Di situ ada catatan untuk kita bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu tidak lain untuk Allah ingin menjadikan kita hamba yang bertakwa. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan akan puasa kecuali kepada hamba-hambanya yang telah ditentukan, sebagaimana ayat Al-Quran yang berada di surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan. Kutiba ini pakai fi'il madhi majhul, atas kamu sekalian. Apa ini kewajibannya? Yaitu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas siapa? Yaitu kaum sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Ini yang dihitopi. Kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita orang yang mukmin. Allah tidak menyebutkan ya ayyuhan nas, hei orang-orang atau hei manusia, betul. Tapi dikatakan sini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitopi kita dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Jadi kewajiban ini, kewajiban puasa Ramadan ya, hanya diberikan kepada orang yang beriman. Jadi bekal pertama untuk menyongsong daripada bulan Ramadan yaitu bekal di kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Pasti hal itu akan menjadikan kita sebagai hambanya yang beruntung. Coba lagi kita perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah dawuh di dalam Al-Quran berkenaan dengan sholat. Dan sholat itu hanya diwajibkan kepada hambanya yang mukmin, hambanya yang beriman. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan, yang didawuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sholat setuhune sholat itu inna sholata kanat adalah ya, kanat alal mu'minina, atas kaum sing iman datang Gusti Allah, sing iman datang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kitaban iku hukume wajib, mauqutan waktune wis ditentukan. Yang kedua, bekalnya yaitu adalah ilmu. Bekalnya adalah ilmu. Setiap amal dengan didasari ilmu, maka amal tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ganjarannya akan meningkat. Sebagaimana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amal, laisa alaihi amruna, yang amalan tersebut tidak pernah kami perintahkan, bahwa raddun, maka yang demikian itu tertolak. Artinya amalan-amalan yang tidak berdasarkan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Dan untuk kita tahu akan amalan yang sesuai dengan Nabi Muhammad, bagaimana cara puasanya Nabi Muhammad?
Bagaimana cara sholatnya Nabi Muhammad? Tentunya kita harus ngerti ilmunya. Kemudian yang ketiga, harus didasari ikhlas. Setiap amal apapun harus didasari dengan sifat ikhlas. Tidak berharap sesuatu yang lain kecuali hanya berharap ridhonya Gusti Allah. Sebagaimana dawuh Gusti Allah di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaati Allah dan semata-mata menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekalnya yaitu ikhlas dalam beramal. Kemudian yang keempat, bersemangat beramal kebaikan. Bersemangat beramal kebaikan. Sebagaimana dawuh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw untha, daripada orang laki-laki, aw untha, dan daripada orang-orang perempuan, wa huwa mu'minun, kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami Allah berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesungguhnya kami Allah akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Setiap amal yang kita lakukan, Allah tidak bakal mengabaikannya. Pasti Allah akan membalasnya. Walaupun amalan tersebut amalan yang sangat remeh. Contohnya, panjenengan mengeluarkan kotoran daripada kotoran yang berada di masjid. Contoh ada debu, panjenengan kibas seperti itu. Atau ada potongan rambut nempel di sajadah atau nempel di hamba, jangan keluarkan, jangan buang. Dasarnya adalah iman kepada Allah. Jangan yakin pada itu. Ada beberapa catatan tentang fikih puasa. Yang pertama, syarat sahnya puasa. Yang pertama tentunya harus Islam. Harus Islam. Kalau ada orang sanes Islam karena menghormati mereka itu ikut berpuasa, mereka ikut berpuasa, maka puasanya berfaedah untuk dia, berfaedah untuk kesehatan mereka. Tapi bukan ganjaran itu, bukan ganjaran itu. Berbeda dengan kita. Selain ada faedah untuk kesehatan, juga ada ganjaran. Bapak Ibu, kenapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala kok mewajibkan kita puasa? Kok dalam 1 tahun itu pasti ada kesempatan untuk kita itu berhenti dari makan, berhenti daripada minum, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kenapa? Coba Bapak Ibu, kita perhatikan nih. Jenengan kalau mau survei wonten ten pabrik gendis Kebun Agung. Setiap tahun pabrik Kebun Agung itu pasti memberikan liburan khusus untuk karyawannya, memberikan waktu khusus untuk mesinnya itu diberhentikan. Untuk apa? Mesinnya diberhentikan sementara untuk diservis. Untuk diservis agar terjaga dalam 1 tahun berikutnya ketika dibuat operasi, maka operasinya itu bisa berjalan dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala kepingin menservis daripada perut kita yang setiap hari kita buat giling. Pagi ketemu pecel,
izin ketemu pecel kita. Awan titik om sing traktir diajak mlebu nang kene warung makan soto. Isu ketemu pecel, awan ketemu soto. Sore disuguhi kalian ibuke arek-arek berkat oleh tahlilan ayam bakar isu giling awan giling meneh perut kita lewat giling terus gitu. Sore giling ayam bakar bengi matur isya kok sek kerucuk makan bakso liwat tiktok diawe lo tadi wis giling meneh ya. Berapa kali nih di perut kita nawaniku menampilkan beroperasi ya. Situ gurung selesai wis kelebonan meneh pacet ini kok derengan nawaniku namanya dereng lembut begini wis ketemu soto ini dereng wis ketemu ayam bakar ya terus giling dan itu kita lakukan setiap hari Bapak Ibu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kepingin adanya waktu khusus agar perut kita itu dihentikan sementara operasi penggilingan secara massal. Isu gak ketemu pecel meneh, awan gak ketemu soto meneh. Ada waktunya dijeda sama Gusti Allah. Baru nanti ketika maghrib kita diperbolehkan Bapak Ibu untuk makan secukupnya Bapak Ibu, secukupnya. Terus bahkan dikodoi, iki bagiannya isu, iki bagiannya awan, iki bagiannya sore betul Bapak Ibu. Tapi yang kita rasakan setiap tahun itu betul ya. Sepertinya kodokan. Musuh setiap Ramadan itu pengeluarannya lebih banyak daripada hari-hari biasa. Betul nggih Bapak Ibu nggih. Nah wis buka nggih ngapunten. Wis buka soto, sik kolek. Mari kolek serbat. Wonten niku dereng mandeg niku. Sik punten itu niku. Berarti balas dan bersedap. Coba ini kalau bacakan sedikit mawon. Ini untuk belajar agar kita lebih baik daripada tahun yang kemarin. Ini mawon sebagai penutup. Ya. Bahwasanya ada ungkapan sahabat Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sabuka." Apabila panjenengan niku poso, maka harus poso juga ya, sabuka. Yaitu pendengaran kita, wabasaruka, dan juga pandangan kita. Kemudian juga walisanuka, yaitu ucapan kita. Kemudian yang berikutnya, wala taj'ala yauma fitrika, dan jangan jadikan waktu panjenengan iku buka iku koyok waktu panjenengan gak poso. Artinya balas dendam. Niki sing sanjang sinten? Sahabat Jabir bin Abdullah. Terus kalau buka ojo lebih, jangan berlebihan. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kemauan insyaallah dawuh daripada sahabat Jabir bin Abdullah ini akan saya tulis, saya sebarkan atau panjenengan, dan juga dawuh-dawuh yang lain untuk memberikan motivasi. Contoh, pahalane tiyang poso, pahalane tiyang maca Quran, terus pahalane tiyang sedekah ten bulan poso, wonten malih pahalane tarawih, wonten malih pahalane nulung tiyang ten bulan poso, wonten malih pahalane ngaji ten bulan poso. Ingin kula tulisaken Bapak Ibu, ingin kula tulisaken ingin jenengan
sampun bolos pada kesempatan Rabu yang akan datang. Mungkin imawan kita satu termaterakan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi